Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali saat pagi hari ini untuk merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Sebelum kita merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini, terlebih dahulu kita bersama-sama kembali bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada hari ini, waktu yang Tuhan beri bagi kami boleh kembali ada ya Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri, pertolongan penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan sepanjang malam hari hingga hari ini Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala limpah kasih bagi kami ya Tuhan. Bapa, kami akan merenungkan bagian kebenaran firman-Mu Tuhan saat pagi hari ini. Kami mau serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan hati kami, hidup kami untuk diisi, diajar, dilengkapi dengan firman-Mu supaya kami semakin mengerti Tuhan, mengerti kehendak-Mu, mengerti rencana-Mu ya Tuhan dalam seluruh langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolong hamba mengurapi hamba dan juga seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, bahkan setiap mereka yang ikut bersama-sama dalam perenungan kami saat pagi hari Tuhan. Kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini tanggal 16 Juni, maka sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita, yaitu di kitab Ayub, kita sudah sampai di Ayub pasal 19 sampai yang ke 21 ya, setelah kemarin kita dari pasal 16 sampai 18 dan sekarang kita pasal 19 sampai 21. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam pasal-pasal ini kita melihat itu pasal 19 dan pasal 19 ini adalah jawaban Ayub terhadap apa yang dikatakan oleh Bildad ya, dan sesudah itu Sofar melanjutkan dan berikutnya Ayub lagi. Jadi ada dialog, perbincangan. Dan saudaraku yang terkasih, kita akan lihat di pasal yang ke-19 ayat 1 sampai yang ke-6. Aku yakin bahwa Ayub yakin bahwa Allah akan memihak kepadanya dalam perikopnya. Tetapi Ayub menjawab, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan, sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku? Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celakaku sebagai bukti terhadap diriku, insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Saudaraku yang terkasih, kalau kita terus ikuti bagaimana dialog percakapan antara Ayub dan teman-temannya, saudaraku, teman-temannya ini datang. Mereka datang dan dikatakan oleh Ayub sendiri bahwa mereka ingin menghibur tetapi salah memberikan penghiburan, salah memberikan kata-kata. Bahkan ada yang sampai menuduh, mencaci maki atas apa yang Ayub alami. Bahkan ketika mereka memberikan pandangannya, pendapatnya terhadap situasi Ayub, ya saudaraku yang terkasih, dan Ayub tidak menerima apa yang menjadi pendapat mereka. Dan saudaraku, teman-temannya ini menjadi kecewa, menjadi marah atas tidak diterimanya nasihatnya. Dan sesudah itu, saudaraku, maka mereka mulai marah dan kecewa terhadap Ayub ya. Nah, sesudah itu dilanjut pasal yang ke-12, bagaimana Bildad juga ya, sama lagi ketiga orang teman Ayub ini. Dan di pasal yang ke-19 kita lihat bagaimana dalam posisi Ayub yang dikatakan atau memberi jawaban. Maka saudaraku yang terkasih, bahwa kemarin kita sudah lihat, pelajari bahwa saudaraku, bahwa di pasal yang ke-16 itu kita lihat di situ bahwa sekiranya kamu pada tempatku, coba kalian ada pada posisi saya sekarang, tidakkah kalian memiliki empati ya terhadap apa yang saya alami pada hari ini? Kenapa kalian terus meremukkan aku dengan perkataan-perkataan ini? Saya sudah cukup mengalami penderitaan ya. Ini penderitaan secara fisik, jasmani yang saya alami pada hari ini. Ada penyakit, ada bisul-bisul, dan juga penderitaan dari segi ya ekonomi, bahkan juga keluarganya, anak-anaknya meninggal ya, dan juga dalam kebingungan. Tapi kamu terus ya menyerang saya, menyerang aku, dan terus mempersalahkan bahwa sayalah yang berbuat dosa, berbuat kejahatan, berbuat kelaliman ya, maka saya ditimpa
hal ini. Dan saudaraku, kita lihat yang tadi kita baca di ayat yang kedua, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan, sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku? Saudaraku yang terkasih, maka seolah dari perkataan ini, saudaraku, kamu bahwa berapa lama lagi kamu akan terus menyakitkan hatiku dengan perkataan-perkataan yang menusuk, yang menyerang, ya, yang mencaci maki, bahkan terus menuduh saya. Saya sudah begitu menderita pada hari ini. Ini sudah berapa bulan lamanya saya lewati ini, ya, dalam tekanan. Bahkan Allah masih belum menjawab, masih berdiam diri, ya, atas situasi yang saya alami. Dan kamu terus menyerang saya, menyakitkan hati. Berapa lama lagi kalian akan terus memberikan tekanan, memberikan cercaan kepada saya untuk menyerang situasi yang saya alami? Apa kamu tidak malu? Ya, kamu tidak malu menyiksa aku, menyiksa dengan perkataan yang begitu pedis, perkataan yang begitu menyakitkan, ya, bagi Ayub. Nah, saudaraku yang terkasih, baru dikatakan bahwa jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celaka aku sebagai bukti terhadap diriku, insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan membenarkan jalannya atasku. Saudaraku, dia yang mengatakan bahwa kalau memang saya yang tersesat, itu saya akan menanggung, ya. Tapi coba kalian apa tidak malu terus dengan ucapan-ucapan, dengan perkataan-perkataan yang sedemikian menyakitkan hati, yang sedemikian menyerang dan menambah beban, menambah penderitaan yang saya alami. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini yang saya terus kita renungkan dan terus kita pelajari dan kita katakan bersama-sama bahwa ketika kita menjadi sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat dan melihat rekan kita yang mengalami pergumulan, yang mengalami penderitaan, saudaraku, mari firman Tuhan mengajak kita untuk memahami dengan objektif. Dan jangan sampai dari mulut kita, dari perkataan kita ini memberikan tekanan kepada mereka. Ya, melalui perkataan-perkataan yang menyedihkan hati, yang menyakitkan hati. Bukan perkataan yang membangun, bukan perkataan yang membuat orang tersebut supaya bisa bangkit dari keadaannya, ya. Tapi justru sebaliknya, yang terus menyerang dan memojokkan. Nah, itulah yang teman-temannya ini lakukan. Sehingga saudaraku yang terkasih, bahwa sampai Ayub mengatakan, berapa lama lagi kamu akan terus menyakitkan hatiku? Atau juga saudaraku, ini yang saya katakan bahwa Ayub juga belum tahu ini sampai berapa lama dia akan terus mengalami penderitaan ini. Dan sekarang teman-teman ini yang seharusnya datang memberikan penghiburan, yang seharusnya datang untuk memberikan motivasi kepada dia, kalaupun misalnya Ayub itu menderita oleh karena kesalahan dia, sekiranya itu aku dituntut untuk mengakui segala kesalahannya. Tapi Ayub menderita bukan oleh karena perbuatan jahat, perbuatan dosa yang dilakukan, tetapi ini karena memang atas seizin Tuhan, ya, atas itu. Dan manakala teman-temannya ini, mereka, aku yang terkasih, nasihatnya, pendapatnya tidak diterima, maka mereka menjadi kecewa, bahkan mereka terus menyerang. Dan Ayub semakin mengalami tekanan, mengalami penderitaan. Saudaraku terkasih, kita minta sekali lagi oleh pimpinan Tuhan untuk melihat, menilai secara objektif atas seluruh situasi kehidupan sesama kita, saudara seiman kita di dalam Tuhan. Supaya melalui kehidupan kita, melalui perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang, saudaraku, yang membuat mereka terus tidak tinggal di dalam keterpurukan, yang terus tidak menyakitkan hati, ya, tidak menambah kepedihan bagi saudara-saudara seiman kita. Tetapi melalui perkataan-perkataan ini, perkataan-perkataan yang oleh pertolongan Tuhan, sebagaimana saudaraku kata Yakobus mengatakan bahwa dari mulut yang satu keluar pujian, dan dari mulut yang sama juga ini keluar kutuk. Hal demikian tidak boleh terjadi, saudara. Artinya apa? Dari mulut kita seharusnya ini yang telah disucikan oleh darah Kristus Yesus, maka dari mulut kita keluar adalah kata-kata yang
membangkitkan, kata-kata yang memberikan penerangan, kata-kata yang ketika mereka orang di dalam kesesatan memberikan jalan, ya, kata-kata yang membuat mereka bisa kembali bergairah dalam kehidupannya. Mungkin saudaraku yang terkasih, ada situasi di mana mereka mengalami keterpurukan oleh karena dosa, mengalami penderitaan oleh karena dosa, tapi hadirnya kita itu saudaraku memberikan sebuah jalan, memberikan penerangan kepada mereka bahwa ini loh jalan keluarnya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku dan berpaling dari jalan-jalannya yang jahat, dan aku akan mendengar dari surga dan akan memulihkan mereka dan memulihkan negeri mereka. Bahwa setiap kita yang datang kepada Tuhan, yang mengakui, bahkan Yohanes juga mengatakan, jikalau kamu mengaku dosamu, maka ia adalah setia dan adil. Dia akan menyucikan dan mengampuni segala dosa. Dan artinya apa? Bahwa ketika kita mengakui, maka Tuhan akan mengampuni, akan memulihkan setiap kehidupan kita. Dan sesudah itu saudaraku, jangan terus menambah beban, menambah tekanan, karena kekuatan manusia itu terbatas dalam memikul setiap beban yang ada. Memang Tuhan akan memberikan kasih karunia bagi kita. Tapi saudaraku yang terkasih, kehadiran kita juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, hadirnya kita juga itu, saudaraku yang terkasih, sekali lagi untuk melihat secara objektif dan apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan itu sangat penting. Nah, saudara, kita akan lihat terus, saudaraku, ada hal yang menarik yang kita juga akan lihat saat pagi hari, saudaraku, bahwa di dalam penderitaan Ayub, saudaraku, dia boleh menerima sebuah visi dari Tuhan. Ya, saudara, kita akan baca tetap di pasal yang ke-19 ini, saudaraku, di pasal yang ke-19 ayat yang ke-23 sampai 24, ya. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan bersih pengukur dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Ayat 25 sampai seterusnya. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas sebu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Saudaraku, di dalam setiap pergumulan tekanan yang kita hadapi, percayalah ada kekayaan rohani yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Bahkan di dalam penderitaan itu, saudaraku, ada, boleh katakan, ada sebuah penyingkapan rohani yang Tuhan akan berikan kepada kita, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudaraku akan melihat bagaimana ada kekayaan rohani yang dilimpahkan kepada kita. Saudaraku yang terkasih, di sini disampaikan oleh kiranya perkataanku ditulis dan dicatat di dalam kitab. Ya, saudaraku, dan kalau kita lihat pada hari ini bahwa penderitaan yang Ayub alami ini, saudaraku, akhirnya dicatat di dalam firman Tuhan. Saudaraku, dari mulutnya sendiri mengatakan bahwa kiranya perkataanku ini ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukur dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Dan lainnya, saudaraku, inilah penderitaan bagaimana orang yang benar, orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Dan saudaraku, bagaimana ketika dalam penderitaan yang Tuhan izinkan tersebut, saudaraku yang terkasih, sekalipun saudaraku kita melihat bahwa pada awalnya istrinya menyuruh mengutuk Allah, tapi dia mengatakan bahwa apakah engkau berkata seperti perempuan gila? Apakah kita menerima yang baik-baik saja dari Allah, sedangkan yang tidak baik kita terima? Dalam semua itu, kata firman Tuhan, Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Dan saudaraku akhirnya memberikan sebuah pemahaman kepada setiap kehidupan kita, bahwa dalam seluruh penderitaan yang kita alami, dalam seluruh pergumulan kita hadapi, ada, saudaraku, kekayaan rohani yang dilimpahkan kepada kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan seperti ini juga yang akhirnya dikatakan bahwa kiranya apa yang dialami, kiranya apa yang perkataan-perkataan ini, saudaraku, ditulis dan dicatat dalam kitab. Dan saudaraku, akhirnya ini tercatat, saudaraku, pada hari ini, sehingga menjadi referensi, pelajaran bagi setiap kehidupan kita, bahwa kalau terkasih, bahwa apa yang kita alami pada hari ini, saudara-saudaraku, ada orang-orang juga percaya di dalam firman Tuhan yang terlebih dahulu mengalaminya. Ya, dan ketika mereka mengalami situasi, mengalami penderitaan, mengalami pergumulan, dan bagaimana campur tangan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Ya, dan akhirnya, saudara-saudaraku, dia juga di situ mengatakan bahwa melihat juga kepada Kristus. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya
ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Saudaraku, ini menunjuk kepada Kristus. Dia melihat jauh ke depan. Saudara, kita tahu bahwa kitab Ayub ini, saudara, ini sesamaan dengan Abraham, para patriark bapak leluhur, saudaraku. Tapi saudaraku kita melihat bahwa sekalipun dia dalam penderitaan yang dialami pada hari, saudaraku, ya, sekalipun di dalam tekanan yang dialami saudara, tetapi saudaraku, dia bisa melihat jauh ke depan, melihat tentang Kristus, melihat tentang penebus yang akan datang. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Sekalipun aku pada hari ini saudara-saudara mengalami ini, saudara, tapi aku akan tetap berkata bahwa penebusku akan tetap menolong saya. Ya, yang aku sendiri akan memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Nah, saudaraku, jadi ini menunjuk kepada Yesus Kristus, kepada nubuatan tentang Mesias yang akan menderita bagi setiap kehidupan kita, yang memberikan contoh dan teladan bahwa dalam setiap penderitaan kita dia begitu peduli dengan kehidupan kita, mati dan bangkit dan memberikan kehidupan bagi setiap kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, ini yang saya katakan bahwa akhirnya saudaraku, penderitaan orang benar, ya, Ayub ini saudara dicatat dalam firman Tuhan. Saudaraku, karena ini penyingkapan rohani yang Tuhan berikan kepada kehidupan. Saudara, kalau kita melihat juga di dalam firman Tuhan, misalnya contoh di dalam kitab Kejadian juga, bagaimana seorang anak muda yang bernama Yusuf pada usia 17 tahun, kata firman Tuhan, kisahnya dimulai, ya, dan menerima visi dari Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan dia harus mengalami bukan langsung naik ke atas, tapi turun ke bawah, ya, disiksa oleh saudara-saudaranya, ya, dimasukkan ke dalam sumur, habis itu dijual sebagai budak, difitnah. Tapi saudaraku, di dalam penderitaan yang dalam itu, saudara, ada kekayaan rohani yang Tuhan berikan kepada dia. Ada campur tangan Tuhan di sana, ada pertolongan Tuhan dia, sehingga berkat rohani itu dilimpahkan kepada dia, saudaraku. Bahkan dia bisa memahami, saudaraku, di dalam penderitaan yang dialami itu, hikmat Tuhan memampukan dia untuk menafsirkan, ya, mimpi juru minuman dan juru roti yang ada bersama-sama dengan dia di penjara. Saudaraku yang terkasih, ketika Firaun bermimpi dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengartikannya, maka saudaraku, juru minuman mengingat bahwa di dalam penjara ada seorang yang pernah mengartikan mimpi saya. Maka ketika dipanggil, para ahli-ahli di Mesir tidak mampu menafsirkan, ya, mimpi Firaun. Tapi oleh hikmah daripada Tuhan, pada umur yang ke-30 tahun itu, saudaraku, Tuhan memampukan dia. Tuhan memampukan dia untuk menyingkapkan kepada Yusuf arti daripada mimpi Firaun tersebut. Dari mana Yusuf bisa memperoleh hal tersebut, saudaraku? Karena saudaraku, kita lihat bagaimana perjalanan selama 13 tahun itu diproses oleh Tuhan. Ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Tapi ada penyataan secara rohani yang Tuhan limpahkan kepada dia. Saudaraku terkasih, apa juga yang kita alami pada hari ini? Saudaraku, ada kekayaan rohani yang Tuhan akan limpahkan kepada kita. Dan tentunya juga bahwa semakin iman kita semakin diperkuat dalam Tuhan. Karena saudara, jaga mulut kita. Supaya ketika kita mengalami ini, saudaraku, apa yang kita katakan itu sangat penting, ya. Bagaimana juga kita mencatat untuk bisa melihat jauh ke depan, ya, memandang kepada Kristus, memandang kepada salibnya, memandang kepada penderitaan dia, ya, bahwa segala-galanya telah dianugerahkan kepada kita, ia mati dan bangkit, ya, untuk menebus dan memberikan kemenangan kepada setiap beban kita, bahwa kutuk hukuman dosa kita telah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Dan ini ketika kita memandang kepada salib ini yang memberikan kita harapan bahwa penebusku hidup, yang telah mengganti kutuk hukuman dosa saya, maka dia juga akan menolong saya untuk menghadapi setiap apa yang harus saya hadapi pada hari ini. Bahwa ada campur tangan Tuhan di sana, ada pertolongan Tuhan di sana. Saudaraku, dan itu yang kemarin kalau kita kilas balik pada kemarin, ketika kita dalam penderitaan, ketika dalam pergumulan, jangan sampai kita menjadi orang yang mengeraskan hati kita dan mengalami kepahitan. Mengeraskan hati ini berarti tidak mau diajak, ya, tidak mau menerima nasihat firman Tuhan. Tetapi kita terus, saudaraku, kasih karunia Tuhan terus kita terima dalam kehidupan kita, yang memampukan kita supaya dengan lemah lembut menerima setiap firman Tuhan
yang datang kepada kita. Dan jangan sampai tinggal di dalam kepahitan. Saudaraku, dan itu juga yang kita renungkan. Jangan sampai kita terpancing ya dengan lontaran-lontaran yang negatif tentang apa kata orang mengenai kehidupan kita. Jangan kita terpancing dan mulai juga mengeluarkan kata-kata ya yang akhirnya bisa membuat kita berdosa dengan perkataan kita. Tetapi justru kita memandang, saudaraku, di dalam bagian kita melihat bahwa ayo memandang ke depan, bahwa ada sebuah maksud, ada sebuah tujuan di sana. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab. Aku tahu penebus hidup, memandang kepada Kristus, memandang bahwa, saudaraku yang terkasih, bahwa ada kekayaan rohani, ada berkat Tuhan. Dan saudaraku yang terkasih, nanti kita juga akan masuk kepada pasal yang terakhir. Di situ mengatakan, dari kata orang saja ayat berkata, dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri melihat tentang engkau. Karena saudaraku, dia bertobat dan dia mencabut semua perkataan-perkataan yang tidak benar tentang Tuhan. Dan Tuhan memulihkan keadaannya dia. Saudaraku yang terkasih, kekuatan Tuhan, kasih karunia Tuhan ada bagi setiap kehidupan kita pada hari ini. Pertolongan Tuhan, Roh Kudus akan mampukan kita pada bahkan penebus kita yang hidup itu, yang telah menebus setiap kehidupan kita, akan memampukan kita untuk bisa melewati, untuk menghadapi semua apa yang harus saya dan saudara hadapi, tanggung pada hari ini, pada saat ini, saudaraku, ya. Dan dia akan mampukan kita, bahkan kekayaan rohani akan limpahkan kepada hidup kita. Sebab itu, setiap saudara yang ada pada hari ini, tetapkan, kuatkan hati saudara, dimanapun saudara dan saudara berada, apapun yang saudara Tuhan izinkan saudara alami pada hari ini, berdoa biar kekuatan Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan saudara dan kita semuanya, ya, supaya saudaraku juga saudara boleh melihat kekayaan Tuhan, kekayaan secara rohani yang Tuhan limpahkan, bahkan memperkuat bagian batinnya kita, untuk kita boleh terus kuat memandang kepada Tuhan, melihat kepada keajaibannya, melihat bahwa dalam segala perkara Allah turut berkarya, bekerja, ya, untuk mendatangkan kebaikan. Kuatkan setiap hati saudara dalam menghadapi setiap pergumulan pada hari-hari ini, dalam menghadapi setiap tekanan, dalam menghadapi setiap beban pada hari-hari ini, saudaraku yang terkasih. Karena kita tahu Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Puji Tuhan, Tuhan berkasih kehidupan kita saat pagi hari ini. Saya berdoa buat kita semuanya, biar seluruh langkah kita dalam seluruh apa yang kita hadapi, campur tangan Tuhan selalu ada bagi setiap beban kita. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan saat pagi hari ini. Terima kasih buat hari ini, buat pagi hari ini, buat hari yang baru yang Tuhan beri kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami kembali belajar merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bapa, kami belajar ya Tuhan, untuk hadirnya kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Di lingkungan kami ya Tuhan, di mana saja kami berada Tuhan. Supaya hadirnya kami boleh menjadi berkat di tempat di mana kami berada ya Tuhan. Dan dengan hadirnya kami di tempat tersebut Tuhan, ketika kami diperhadapkan dan menghadapi ya Tuhan, ada rekan-rekan kami, saudara seiman kami ya Tuhan, yang mungkin mengalami ya Tuhan pergumulan, beban kehidupan, penderitaan Tuhan, maka kami bisa memahami dengan secara objektif ya Tuhan atas situasi hidup yang mereka alami ya Tuhan. Sehingga juga kehidupan kami ini juga Tuhan, hadirnya kami untuk memberikan ya Tuhan nasihat-nasihat, untuk memberikan perkataan-perkataan ya Tuhan yang memberikan penerangan, yang memberikan jalan, yang memberikan kekuatan, membangkitkan semangat mereka untuk tidak tinggal dalam keadaan mereka yang ada Tuhan. Tapi mereka boleh bangkit karena kami tahu Tuhan, penebus kami hidup, memandang kepada salib-Mu, memandang kepada Engkau ya Tuhan, bahwa setiap dosa pelanggaran kami ya Tuhan telah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib, dan Engkau yang telah mati dan Engkau telah bangkit memberikan kehidupan bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan itu yang membuat kami memandang kepada Engkau Tuhan, bahwa apa yang kami alami, penderitaan yang kami tidak sebanding ya Tuhan dengan apa yang telah Kau lakukan bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan Tuhan, biar kami semua menjadi alat, menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Dan kami juga bisa melihat kekayaan-kekayaan rohani yang Tuhan limpahkan, anugerahkan bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dalam setiap apapun ya Tuhan yang Tuhan izinkan kami lewati, hadapi pada hari ini Tuhan. Dan demikian juga bagi saudara-saudara seiman kami Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami ya Tuhan, melalui ya Tuhan, hadirnya kami akan melalui setiap perkataan-perkataan nasihat yang kami sampaikan ya Tuhan. Teman kami, saudara seiman kami juga bisa melihat Tuhan kekayaan rohani yang dilimpahkan bagi hidup mereka Tuhan.
sesuai dengan rencanamu, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, bagi setiap kehidupan mereka. Kami bersyukur pada hari Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu, kekuatan Tuhan ada, pertolongan Tuhan ada ya Tuhan, bagi setiap kehidupan mereka, di mana saja mereka berada, dalam memikul setiap apa yang harus dipikul, dalam menghadapi setiap apa yang harus dihadapi Tuhan, dalam juga menghadapi pergumulan, cobaan, tantangan, penderitaan, atau apa saja Tuhan. Kekuatan Tuhan ada bagi setiap mereka, khususnya juga ya Tuhan, di tengah-tengah situasi di bangsa kami yang kami hadapi pada hari ini Tuhan. Tuhan terus menolong setiap kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat waktu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semuanya saat pagi hari ini dan shalom.